repot. Nah, yang berikutnya, bagaimana membangun budaya? Sekarang sebelum menyelesaikan konflik. Membangun budaya untuk mencegah konflik itu sendiri. Ya. Kenapa bangun budaya penting? Karena konflik di tempat kerja itu nggak bisa dihindari. Nggak mungkin kita nggak ada konflik. Pasti ada, seperti saya tadi sampaikan. Semakin banyak orangnya, semakin banyak kepalanya, semakin kompleks pelayanannya, semakin banyak orang-orang pinternya, semakin banyak konfliknya. Tetapi organisasi yang mendorong komunikasi tempat kerja yang kuat, ya, dan keamanan psikologis ini bisa mencegah banyak perselisihan itu jadi meningkat. Artinya apa? Perbedaan nggak apa-apa. Ada yang berdebat, teradu argumentasi nggak apa-apa. Tapi kalau ada konflik, nah ini gimana nih supaya kita bagusin, supaya kita cegah atau kita bagusin kita secara psikologis tuh aman, bisa selesai, bisa kita selesaikan baik-baik. Nah penting untuk kebijakan yang jelas. Ya, jadi perlu ada leadership, kepemimpinan yang saling menghormati, perlu ada pelatihan, baik itu kepada staf pimpinan-pimpinan juga terhadap SDM secara keseluruhan bagaimana ngelola konflik tempat kerja. Ya. Supaya apa? Semua berkontribusi. Nah, dengan mendeteksi konflik sejak dini, ya, kita penanganan penuh empati dan terstruktur, ini bisa ngubah tantangan tadi jadi peluang untuk berkembang. Nah, contohnya gini, prinsip-prinsipnya dasar. Nah, jadi rumah sakit itu kalau mau mengembangkan budaya, yang pertama tetapkan norma komunikasi yang jelas. Bagaimana komunikasi yang jelas normanya? Nah, ini pedoman untuk nada bicara, responsivitas, ketidaksetujuan, saling hormati untuk meminimalkan kesalahpahaman. Kan kadang ada tuh dokter aja dikasih buku etik kedokteran, etika kedokteran ya. Itu bagaimana tuh ada butir-butirnya. Rumah sakit boleh ngasihkan etika komunikasi misalkan ya. Untuk menghindari konflik. Ada buku pedomannya. Misal ini disesuaikan dengan kultur. Kalau misalkan Anda lebih muda ngajak ngomong yang lebih tua pakai bahasa yang jangan panggil namanya, misalnya panggil bapak atau ibu, nggih pak, nggih bu. Nah, kalau ke bawah ya boleh panggil nama atau misalnya kasih ya adik, dek gitu boleh. Nah, itu apakah boleh tertulis ya? Kalau bisa tertulis supaya apa orang tahu paham. Contoh gini ya, kalau lagi meeting misalnya, ada waktunya kita mendengar pendapat, pendapatnya harus kita dengarkan dulu ya. Kalau misalnya bicara, nah ini harus bergantian, tidak boleh langsung ini tuh dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar seperti contohnya binatang ini, binatang itu, binatang itu. Kalau misalnya ada kesalahan, kalau bisa menegurnya pada saat di tempat yang sepi, tidak langsung di depan umum negurnya. Tidak menggunakan kata-kata yang berniat untuk menyakitin hati. Jadi kalau misalkan ya ada yang salah, cukup bilang ini, "Dek, kamu ini kurangnya ini." Jangan, "Dek, kurangnya ini," terus dibahas sampai kemana-mana, sampai ke rumah tangga, sampai ke sini, sampai yang dulu-dulu diungkit-ungkit, yang dulu kisah-kisah yang lama itu diungkit-ungkit sekali lagi dan seterusnya. Pokoknya diingat-ingat dok, kesalahan yang lama-lama itu dibuka lagi. Nah ini kan jadi nggak selesai-selesai. Ya, contohnya. Nah ini apakah perlu ya? Itu tadi dia bilang kalau Anda mau bangun budaya, kadang budaya itu perlu juga kita sepakat. Lewat apa? Lewat ya itu tadi buku aturan norma dia bilang. Kalau di luar namanya ada ya karena bahkan di luar itu kayak nggak usah jauh-jauh di Malaysia itu kayak di kalendernya itu ada. Ya, keselamatan dan kesehatan petugas kami prioritaskan. Terus ada gambarnya petugasnya senyum, tampak sehat dan senyum gitu ya. Di kalendernya itu fotonya mereka. Nah itu contoh kalau misalnya kami ingin karyawan kami ini di sini dinaungi oleh manajemen yang sehat. Sehingga supaya kita itu sehat organisasinya diisi oleh orang-orang yang sehat, baik fisik maupun mentalnya. Supaya sehat orang-orang dan menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, maka kami punya norma. Norma aturan yang tertulis ya, yang tertulis. Kalau norma etika itu bukan dikasih hukum berupa hukum pidana atau perdata, tapi norma itu berkaitan dengan ya kita saling mengingatkan lah ya, penuh belas kasih. Nah, normanya disesuaikan dengan apa? Nilai-nilainya rumah sakit. Nah, ini contohnya ya. Bikin buku boleh, boleh. Kita bisa sekarang ini hari gini nggak ada yang nggak bisa kita bikin, apalagi dengan AI. Disesuaikan nanti tinggal Anda sesuaikan.
Lalu tingkatkan keamanan psikologisnya apa? Maksudnya ciptakan lingkungan di mana karyawan tuh bisa aman untuk jujur, ngakui kesalahan, menyuarakan kekhawatiran tanpa takut akan penghakiman. Nah, contoh nih ya, dulu tuh dulu waktu kan saya itu idealis, saya bilang waktu saya bangun rumah sakit saya nggak mau kita itu banyak drama atau habis energi kita untuk berantem berantem yang nggak jelas. Jadi tidak boleh ada yang gibah, saling ngerasani atau ya itu tadi ya ngomong berbisik-bisik saya nggak mau. Ya, termasuk saya juga nggak mau kalau saya sendiri sampai ngomongin jelek tentang perusahaan ini atau orang-orang petinggi di atas. Saya nggak mau. Jangan sampai dari mulutku itu keluar, dari mulutku sendiri keluar ya kata-kata yang aku ngomongin jelek tentang rumah sakit ini. Atau nggak puas sama tentang direktur atau apa yang aku keluar dari omonganku karena saya itu pimpinan gitu ya. Saya termasuk pimpinan tertinggi di rumah sakit. Saya nggak mau. Nah, suatu hari aku melihat, nah melihat tuh ada pimpinanku yang lain itu gebrak-gebrak meja marah di depan karyawan. Di depan aku juga, akhirnya aku jadi merah mukaku merah ya. Terus karena apa? Karena ini nggak sesuai sama sama nilai yang ada di rumah sakit ini. Saya itu bangun rumah sakit itu nggak mau ada orang gebrak-gebrak marah sampai marah gebrak-gebrak meja. Kenapa? Karena nggak, saya mau dengan cinta kasih gitu ya. Marah boleh ya, tapi dengan cinta kasih. Ya, seperti bapak marah ke anaknya, ibu yang marah kepada anaknya, gitu ya. Atau kakak yang ke adiknya marah boleh, tapi kita nggak yang berlebihan yang nggak sampai gebrak meja. Jadi muka saya merah itu bukan karena kata-katanya atau sakit di kata-kata yang bikin telinga saya sakit, tapi muka saya merah karena dia gebrak-gebrak meja. Yang jadi saya kemudian sampaikan ke atasan saya lagi, saya melihat di depan mata saya kepala sendiri dia itu gebrak-gebrak meja. Padahal kan kita bangun rumah sakit ini dengan penuh cinta kasih. Jadi kan kita udah janji janji yang nggak tertulis ya, tapi kita janji bahwa kita itu, nanti bekerja di sini itu, kalau ada persoalan tuh kita selesaikan dengan cinta kasih gitu kan. Udah saya telepon, iya sih Rus kamu bener gini gini." Tapi yang ternyata yang gebrak meja itu nggak pernah ditegur, nggak pernah diomongin, jadi dibiarkan. Malah semakin jadi akhirnya nggak kuat, saya itu akhirnya terpaksa ngomongin jelek tentang orang itu. Karena secara psikologis saya nggak ngedapatkan perhatian. Jadi perasaan saya itu nggak divalidasi. Jadi akhirnya aku ngomongin orang itu ke orang lain, ke orang lain. Jadi kan saya itu akhirnya, oh karena saya nggak dapat keamanan psikologis. Perasaan saya nggak divalidasi dulu, waktu dulu ya, waktu saya muda dulu. Jadi ini jawabannya. Jadi kalau misalkan Anda sebagai pimpinan ada laporan, "Dok, tadi dimarahin gini. Dok, dokternya kesel gini. Dok, dokternya gini. Dok, dokternya teriak-teriak kayak gini." Tolong diperhatikan. Jadi kasih keamanan psikologis pada mereka-mereka yang sudah berani menyampaikan. Ya. Jadi oke, kami akan upayakan harus ada tidak lanjut. Nah ini yang bilang budaya. Karena kalau enggak ya itu dianggap oh ternyata boleh orang gebrak-gebrak meja. Boleh orang ngomong-ngomongin kata-kata kasar. Boleh orang-orang itu berkata kata-kata yang menyakiti yang enggak ada hubungannya. Boleh orang-orang itu kok kelihatan sekali kebenciannya itu kelihatan tuh bolehkah ternyata di rumah sakit itu bolehkah? Nah gitu ya. Ternyata inilah yang jadi gambar. Lah kalau itu boleh ya jadi lah nggak fair dong. Kalau misalnya kita perkara suruh unggah-ungguh kalau giliran kita yang gitu kita ditegur langsung dok dikasih sanksi. Tapi kalau giliran orang-orang di sana berbuat kok semaunya diam saja. Nah ini yang bilang perkara budaya. Ya. Berat, berat, tapi itu tadi ya, bangun kepercayaan dengan rasa hormat ya. Jadi menghormati itu penting, merasa dihargai, mengarah pada dialog yang jujur, konstruktif, ya, bahkan selama perselisihan. Kalau misalkan Anda juga mau, Anda bisa bilang silakan siapapun yang kerja di rumah sakit ini boleh mengungkapkan persoalannya kepada saya. Mau posisi apapun Anda, tidak peduli. Karena nggak ada posisi yang nggak penting di rumah sakit ini. Silakan ngomong, pasti saya akan dengarkan. Sama pentingnya. Anda mau cleaning service, sama pentingnya dengan dokter spesialis. Anda mau security, sama pentingnya dengan dokter-dokter kami. Anda mungkin bagian FO, bagian front office, bagian pendaftaran. Semua sama pentingnya.
Tidak ada posisi yang nggak penting. Kalau ada persoalan, Anda merasa ada konflik yang belum terselesaikan, laporkan kepada saya, kepada kami pihak manajemen. Ini contohnya ya. Nah, habis itu kalau nggak berani ngomong langsung, boleh lewat WA, boleh lewat surat. Ini nomor telepon saya, ini email saya. Ternyata benar masuk, laporan-laporan itu masuk. Begini dok, begini. Akhirnya berani masuk. Setelah itu, ya akhirnya bilang, kenapa? Oh berarti yang masuk-masukin yang kayak begini, concern begini. Mereka peduli karena mereka tahu ini nanti merugikan rumah sakit. Nah ini contoh ya. Jadi ini bentuk kasih sayang yang harus kita berikan seperti orang tua kepada anak. Nak, daripada kamu cerita sama orang, udah cerita sama bapak nak. Daripada kamu cerita sama orang lain, udah cerita lagi sama ibu ya. Mau sepahit apapun, yang penting ibu tahu, bapak tahu. Ya, daripada kamu minta tolong orang lain, coba minta tolong orang tua. Nanti kalaupun aku nggak bisa bantu kamu dengan ini, tak bantuin doa. Ya, mending cerita. Waduh, nanti tambah beban nih ibu. Ya sudah, kalau gitu mungkin cerita gini aja bu, aku minta doanya supaya aku dikuatkan bu. Bapak bu, aku gini-gini gitu. Tapi kalau dalam organisasi, ya kita sebagai pimpinan itu ya sebaiknya tahu ya, tahu masalah-masalah di lapangan dan harusnya juga support bagaimana membantu mereka menyelesaikan persoalan di lapangan gitu ya. Dan berikutnya tentukan dan komunikasikan nilai. Nah, kalau Anda sudah jelas ada normanya, ada tertulis, nanti buku itu bisa disampaikan juga ke di setiap untuk dokter kalau mau habis kerjasama ketekan kontrak, kasih aja buku itu, buku pedoman itu, normanya, etikanya untuk komunikasi di rumah sakit bagaimana. Kemudian lingkungan yang bikin aman ya, apalagi nanti kalau udah cerita Anda bisa ungkapkan ini tadi saya ada cerita dari karyawan saya dengarkan, nggak apa-apa Anda jujur. Kemudian dari ceritanya itu intervensinya begini-begini sampaikan ceritakan. Jadi supaya testimoni itu jadi bisa membuat orang oh ternyata bukan cuma di mulut, ternyata memang benar. Kalau kita sampaikan itu bisa dapat intervensi. Nah, bina hubungan yang baik ya. Dan jangan lupa komunikasikan terus nilai-nilai dan prinsip inti. Ya, sekali lagi ya sampai dari atas ke bawah. Maksudnya begini, rumah sakit punya visi, punya misi, betul? Punya moto, pasti punya apa? Nilai, tulis di kolom chat. Nilai rumah sakit Anda apa? Ayo, tulis. Nilai rumah sakit Anda apa? Nah, kalau Anda nggak bisa jawab atau lupa, berarti ya nilai itu tidak pernah dikomunikasikan dari atas bawah. Padahal nilai itu harus ada apa? Ada pada semua petugas rumah sakitnya. Contoh nilai rumah sakit Anda apa? Nanti saya baru bisa kasih contoh. Ayo, contoh nilai rumah sakit Anda apa? Kan ada visi, ada misi, ada moto, ada nilai. Apa nilainya di rumah sakit Anda? Kalau nggak ada yang nulis, nggak ada yang hafal, berarti ya memang itu cuma jadi tulisan doang, tidak ada yang terkomunikasikan. Itu maksudnya. Coba tulis nilainya apa? Mungkin supaya paham. Ayo, tulis. Nah, ini jangan-jangan udah ngantuk nih. Nilainya apa di rumah sakit? Kalau nggak tahu, tulis nggak tahu. Ya, supaya saya tahu nih Anda mendengar pertanyaan saya. Nah, jujur, profesional, berani ya dia bilang gitu. Ya benar nggak ini? Kalau jujur ya berarti sudah diingatkan lagi. Jujur, jujur itu ya apa adanya, pokoknya kebenaran, jangan menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang yang sudah jujur menyampaikan ada konflik, ada hal yang ini, ada concern gini, ya itu harus dihargai. Kemudian disampaikan ini ya teman kalian akhirnya jujur, ini yang benar. Karena untuk jujur itu gak mudah, ya nggak mudah untuk menyampaikan kebenaran karena takut yang kebenaran disampaikan tuh jadi dibenci orang lain. Ya, gitu kan. Misalnya nih kayak saya nih, ini menyampaikan kebenaran ternyata malah dapat tekanan. Bisa banget. Nah, kalau nilai ini disampaikan terus-menerus gak apa-apa sampaikan ya. Nggak ada kalau Anda melihat dokternya misalnya, waduh di depan Anda pas dokternya teriak-teriak ngomelin pasiennya. Waduh. Wah, ini Anda mau jujur atau enggak? Mau ngomong atau enggak? Karena ini membahayakan. Ya gitu ya. Apalagi nanti kalau pasiennya itu bisa keluar-keluar di media sosial. Anda mau jujur atau enggak? Jujur, jujur kalau misalnya Anda jadi saksi pada saat ada minta pertanggungjawaban dari MDP kayak Majelis Disiplin Profesi, sesuai dengan yang Anda lihat, ya.
Nanti ya itu tadi contohnya. Menjadi rumah sakit yang bermutu. Nah, ini kan visi misi ya. Jadi kalau nilai itu ada kadang jujur, profesional, amanah, ya, kadang ada kerjasama, kadang ada istilahnya nilainya itu adalah eh, saling menghormati misalkan gitu. Ya, pasti ada nilainya di rumah sakit Anda ya. Itu yang terus dikomunikasikan. Supaya apa? Orang-orang itu jadi berani kalau sudah memegang nilainya rumah sakit. Nggak ada yang ngalahkan. Jadi contoh Anda bisa bilang, "Kenapa kamu kok berani nyampaikan?" "Ya karena saya tahu nilai rumah sakit ini adalah jujur. Saya merasa saya ini jujur. Kejujuran saya ini yang membuat saya berani menyampaikan. Karena sudah sering dokter selalu diulang-ulang, nilai rumah sakit kita ini apa?" Misalnya contoh, kenapa dokter berani berbuat seperti ini? Karena dokter sudah bilang nilai kita profesional. Jadi berdasarkan profesionalisme inilah mengalir ke darah saya. Jadi karena profesionalisme inilah saya berani menyampaikan kalau sikap yang sana nggak profesional atau sikap manajemen nggak profesional atau hal-hal yang akhirnya menghambat keprofesionalismean saya berani ungkapkan. Misalnya alat-alatnya banyak yang rusak, manajemennya nggak beres, regulasinya nggak jelas. Saya berani karena saya berdiri di atas nilai yang Anda coba tanamkan sendiri kepada di organisasi ini. Nah itu kan ada cekatan, aman, transparan, kerjasama, tim, integritas. Itu nilai. Nah nilai inilah yang nanti Anda juga komunikasikan terus supaya orang percaya diri. Nah, contoh cekatan tuh bagaimana, contoh aman tuh bagaimana, contoh transparan tuh bagaimana, contoh kerjasama tim bagaimana, contoh integritas tuh bagaimana. Ada nggak pada anda-anda semua ini? Pada kita-kita semua ini. Nah, kalau sudah dikasih contoh, ada nilai-nilai itu gini-gini, orang akan berani. Ya. Jadi kita tidak sembarang orang, oh kamu, aku nggak suka kamu. Kenapa alasannya? Ya, karena kamu begini, oh kalau orang itu ternyata masih sesuai dengan nilai-nilai kerjanya itu nilainya sesuai dengan nilainya rumah sakit, nggak ada alasan untuk orang benci orang. Karena ada ya di level-level tertentu, jangan kasih dia jabatan. Kenapa? Ya karena dia janda loh. Apa hubungannya? Dia single parent loh. Apa hubungannya? Kok nggak dikasih posisi yang pas? Apa ada? Ada. Contohnya padahal dia sudah sesuai nilainya dengan nilainya rumah sakit. Ya, itu semua ada, dia cekatan, aman, transparan, kerjasama timnya bagus, integritasnya bagus, ada. Tapi nggak dikasih kesempatan. Hanya karena misalnya dia janda loh, kan nggak bisa kayak gitu. Dia single parent, dia belum menikah. Nah, dia begini begitu. Ya nggak ada urusan dengan nilainya rumah sakit. Apa ada? Oh, kata siapa nggak ada ya. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini? This is called disruptive physician. Ada istilah ini adalah dokter-dokter yang mengganggu. Mohon maaf ya para dokter, tapi kalau memang ada. Memang ada yang nyebabin konflik ya. Kadang dokternya sendiri, dokternya memang gudong-gudong ganggu. Ya, ini yang perilakunya berdampak negatif pada perawatan kesehatan. Ciptakan lingkungan kerja yang nggak bersahabat buat teman-temannya. Jadi dokternya suka marah, banting-banting, ya, suka teriak-teriak, suka ngomel-ngomel, suka terlambat, suka ini tuh. Pokoknya suka memberikan kekerasan verbal atau bahkan fisik misalkan ya. Dan itu bisa ngerusak kerjasama tim. Bisa ngikis moral, bahkan menimbulkan resiko keselamatan pasien karena menghambat komunikasi antar staf. Nah, kadang-kadang even saya pun bisa jadi disruptive decision, jadi dokter yang ganggu. Tapi nggak sering ya, jarang. Kadang pernah gitu ya. Saya itu kan kadang itu suka ngobrol tuh kasar, gitu kan. Gimana sih gini-gini? Kadang aku suka bercanda ya, terutama sama cowok. Kalau yang perawat tak pukul tuh gini. Nah, gini loh, tak pukul ini bukan pukul yang hantam gitu ya. Kan aku udah bilangin kamu ya. Contoh gini, waktu itu saya sudah ngomong, saya bilang ke
petugas ambulan, supir ambulan. Ambulan kamu itu bawa pasien, bawa staf saya. Kamu kalau nyetir jangan kebut-kebutan, jangan ugal-ugalan. Ini kalau pasien ini diantar ke rujukan tuh karena dianggap sudah transportable. Transportable itu apa maksudnya? Sudah bisa ditransport ke rumah sakit. Jadi kalau kamu ngebut-ngebut nggak jelas ya, daripada membahayakan ke pasien dan staf dan keluarganya pasien, tolong kamu mikir dulu bahwa yang kamu lakukan justrulah kamu yang membahayakan pasienku dan stafku. Saya bilang gitu ya. Ini contoh-contohnya, ambulan guling, ambulan nabrak, aku kasih contoh-contoh-contoh. Oh gitu dok. Iya, jadi kamu kalau bisa, kalau memang jalanan tuh sulit, jangan ngebut terlalu karena membahayakan pasien saya, staf saya, keluarganya pasien. Ini contoh-contoh ambulan guling, ambulan nabrak, ini ada orang mati tabrak ambulan. Tak kasih contoh-contoh semua. Ini rumah sakit sebelah sana juga begitu. Nah, sudah kan, sudah saya kasih contoh. Baru dia omongin begitu. Besoknya dia datang ke rumah sakit itu ngebut sama di pelataran rumah sakit itu masih ngebut bus gitu ya. Padahal udah mau sampai masuk pelataran rumah sakit. Akhirnya begitu datang saya panggil, saya pukulin tuh gini. Saya pukul gininya. Nah, kan aku kemarin udah bilangin. Heh, udah dibilangin kok. Tak bilang gitu. Saking gemesnya, "Kemarin udah tak bilangin kamu. Kok kamu ngebut kenapa?" "Iya dok, soalnya ini pasiennya patah tulangnya saya takut." "Kan sudah distabilisasi." Gitu ya. Kamu kan sudah distabilisasi oleh, ininya. Jadi udah ditangani, ada pelangi dan segala macam, nggak boleh alasan kayak gitu membahayakan. Apalagi ini banyak orang, kamu ngebut kayak gini bisa nabrak orang. Nah, aku bilang gitu. Nah, ini contoh. Nah, aku mukul. Nah, kadang aku tuh jadi distraktif pasien nih. Aku baru tahu, iya ya sekarang ada yang bilang terus dia itu lapor. Saya habis dipukul dokter terus di sama kepala keamanannya. Terus kepala-kepala keamanannya itu bilang, "Hah? Nggak mungkin kamu dikutuk dokter. Dokter Rusdi nggak mungkin pukul. Dokter Rusdi itu baik gini-gini dibela itu. Tapi saya dipukul." Terus dia dia lapor. Kalau yang mukul tuh saya itu baru orang percaya. Kalau yang mukul dokter Rusdi pasti gak ada yang percaya. Dia bilang gitu. Padahal memang saya pukul, tapi pukulnya tuh bukan pukul pukul gimana ya, pukul sayang ini gitu kayak bapak kesel sama anak karena ih gitu ya. Tapi setelah saya pikir, mungkin mungkin, buat orang itu jadi sakit sekali ya dipukul loh terus dia tadi jadi distraktif. Jadi tiba-tiba kesel karena udah tak bilangin kemarin, baru aja dibilangin. Iya iya ngerti, begitu aku lihat sendiri, lah kok ngebut bus parah gitu yang bikin bisa bahaya. Jadi saya pukul. Nah ini contohnya ya. Ya ini contoh gimana nih, tapi akhirnya saya sadar-sadar sendiri. Jadi kalau gitu hati-hati gitu kan. Kadang kita bercanda-bercanda ya terutama sama perawat cowok ya, nggak pernah mukul perawat cewek. Bercanda apa, guyon. Nah, ini perilaku bisa merupakan kekerasan verbal fisik, merusak kerjasama tim, mengikis moral, bahkan menimbulkan resiko keselamatan pasien. Nah ini contoh ya, sekali lagi dokternya waduh teriak-teriak gak jelas dan segala macam. Nah ini bagaimana? Ya rumah sakit harus tegas. Apakah Anda menerima perlakuan seperti ini? Nah pertanyaannya itu dulu. Ya. Apakah perlakuan-perlakuan seperti itu Anda terima? Boleh. Ibaratnya itu boleh tak kayak gitu itu boleh tak. Kalau manajemennya bilang boleh, ya wes kalau manajemennya itu boleh diizinkan seorang dokter berperilaku kasar dan seperti itu. Ya wes mau dibilang apa? Ya, apalagi dokternya yang punya misalnya gitu ya. Ya sudah mau dibilang apa kalau di rumah sakitnya diperbolehkan. Ya itu tadi makanya mau budaya apa yang mau Anda bangun. Nah, tapi kalau misalnya nggak boleh, kita sudah sepakat tidak boleh ada yang seperti itu. Ya, mau apapun jabatannya, mau profesor sekalipun tidak boleh. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Barulah harus ada intervensi. Ya itu tadi, kalau Anda merasa sebenarnya nggak boleh dok, tapi mau intervensi bingung. Ya wes kalau intervensi nggak bingung terus Anda nggak bertanya, berarti itu seperti pembiaran. Di Jarno itu artinya dibolehkan, kalau khusus dokter itu boleh, yang lain nggak boleh. Nah, jadinya ini tadi ya yang dibilang. Terus bagaimana ya? Baiknya seperti ini. Ya, gimana dok? Nah ini ya ada namanya bad cop and good cop. Nah, apa tuh? Setelah pola perilaku disfungsional ini dikenalin,
ya. Jadi udah kita di rumah sakit tuh nggak boleh, janjiannya begitu. Udah dikenalin, ada nih, intervensi harus dilakukan. Ya, kenapa? Karena ada satu rumah sakit tuh nunggu dilaporin polisi dulu baru ada intervensi. Pada sebelum-sebelumnya udah sering dokter itu ngata-ngatain mukul ini. Nah, pas waktu itu kebetulan ada residen ditendang kemaluannya oleh si dokter itu baru lapor ke polisian baru kebuka. Pada sebelumnya itu udah banyak laporan ke rumah sakit tapi nggak ada intervensi. Sehingga udah berulang kali cuma pas yang terakhir ini ditendang kemaluan residennya sampai berdarah, sampai hematom, akhirnya masuk ke ranah pidana ya. Nah, apa nunggu seperti itu? Kan nggak mungkin, nggak ya kebangetan kalau kayak gitu ya. Nah, tindakan ini perlu dilakukan tidak hanya demi keselamatan pasien tapi juga karena kurangnya tindakan dapat ditafsirkan ya oleh pengadilan. Pengadilan itu sebagai kelalaian atau bentuk pembenaran terhadap lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Bisa saja kalau misalnya ada punya bukti-bukti itu oleh pengadilan misalnya itu masuk ke ranah pidana atau perdata atau pengadilan profesi itu rumah sakit bisa dikenai sebagai kelalaian. Ya dibenerin kok itu kelalaian kok kamu udah dapat laporan dokternya begitu kok nggak ada intervensi sampai membahayakan pasien itu bisa dapat gugatan atau tuntutan juga ya. Ketika konfrontasi diperlukan, maka perlu pakai pendekatan tim. Jika memungkinkan, anggota tim harus merupakan kenalan dekat individu tersebut yang menciptakan skenario polisi baik, polisi jahat. Nah, contohnya kayak gimana nih? Misal, dokternya teriak marah-marah gitu ya. Nah, misal si dokter itu paling takut sama istrinya. Nah, istrinya itu baik sama kita, misalkan gitu ya, dan kita kenal. Nah, terus siapa yang ngingetin kadang? Susah Dok, kita ngingetin. Ya udah, kita pakai polisi jahat. Polisi jahat siapa? Istrinya yang ditakutin. Nah, kita ngomong deh sama istrinya, Dok tadi gini, ya udah biar istrinya yang ngurusin. Nah, kadang gitu yang ngasih tahu ya. Segala macam. Itu jadi bad cop ya, istrinya nakutin. Oh, pokoknya kamu itu ada. Jadi bisa marahin dari istri ke suami. Terus nanti kita cek lagi gimana Bu ini udah tak omongin Mbak gini kalau ada apa-apa lapor aku aja ntar tak bantu omongin. Nah gitu ya contoh. Atau juga jadi polisi baik. Misal ya ada seorang dokter itu deket takut bukan takut tapi sungkan. Nah, sungkan sama dokter A karena pernah nolong dia waktu muda. Nah contoh ya dokter itu waktu muda belum punya apa-apa ditolong oleh dokter ini. Ya dikasih praktek, dikasih ini. Jadi dia respek sungkan. Nah, jadi nggak takut sih tapi respek sungkan. Nah, kita pakai pakai orang tersebut untuk mengingatkan, "Dok, tolong dong dibantuin gini-gini soalnya." "Ya wis, gampang, ku tak omongin." Gitu. Akhirnya dokternya ngasih tahu. Ya gini-gini. Ada juga yang dokternya itu memang kesel ya tapi suka sama dokter A misalnya gitu ya, suka sama perawat A atau B, suka dalam arti kata senang-senang, ada yang dokternya itu seneng, pasti ada yang dia senengin. Dok nggak ada yang disenengin, ya apa caranya Anda itu harus punya orang kerja di situ kok nggak ada orang yang satu pun yang disenengin di situ ya. Nah ini harus Anda berupaya nih contoh ya. Kalau dokter-dokter yang ruwet-ruwet, nah kalau dokternya ruwet-ruwet, kadang dokter itu tuh minta tolong, "Dokter Rusdi dong yang ngomong," gitu. Karena dokter Rusdi kalau ngomong tuh misalnya ini contoh ya, nah contoh nih bukan bukan saya gede-gedein. Kalau misalnya ada yang susah-susah, "Kamu aja yang ngomong, Rus kamu aja yang ngomong, kan kamu ngomongnya bisa lembut, baik." Nah itu jadi kayak polisi baik. Jadi polisi baiknya itu jadi kayak kita kita jadi polisi tapi baik. Baik itu maksudnya yang enggak, "Eh kamu ya kalau ngulangin kasih hukuman." Enggak, aku mestinya nanya, "Eh kenapa aku denger kok kayaknya kemarin marah-marah, ada apa sih Dok?" Gitu. "Ya anak-anak itu mestinya gini 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 soalnya gini." "Iya tapi kan yo nanti kalau kayak gitu, ya bener salah sih anak-anak mestinya begini begitu." "Lah iya gini gini gini." Terus nanti pelan-pelan kita ngomong, "Dok nanti kalau bisa ngomong tuh jangan terlalu kasar lah Dok, kasihan anak-anak itu juga capek." "Lah salah ya gini gini." Tapi lama-lama dia tuh turun 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 gitu. Gitu, pokoknya kita pakai tips itu, yang penting kita ada hubungan ya, kita omongin. Nah sekarang ini sudah saya coba berulang kali itu bisa. Pokoknya kita validasi, "Ada apa sih marah?" "Nggak marah." "Iyalah iya sih aku ngerti." Iya gitu dulu, tapi ada but-nya ya. Jadi begitu.
Udah tak coba berulang kali itu bisa, tapi kadang-kadang gini, "Aku takut Dok, takut." Tapi kalau kita udah punya udah punya ini ya, punya punya pengalaman, nambah kepercayaan diri itu lama-lama berani kok, ya berani dengan tambahnya umur. Karena konflik it's all about perception. Kalau Anda merasa kayaknya nggak ada apa-apa deh kalau aku datang apalagi mukaku hangat, kayaknya nggak apa-apa. Apalagi kalau anak-anak, "Dok, ini loh Dokter Rusdi mau ketemu." "Siapa Dokter Rusdi?" Gini. "Dok, Dokter Rusdi itu baik Dok, tolonglah Dok ketemu, temuin Dok, Dokter Rusdi gini-gini." Pasti mau biasanya. "Ya wes, ini demi kamu loh ya." Kadang ada yang kayak gitu. Kadang begitu ya. Nah ini contoh, apalagi didukung peraturannya. Dok ini, dok 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 terus sih gini gini. Nah ini kayak kayak memang ngasih fasilitas, kayak peraturannya juga dukung. Abis lapor terus dukung, dokter Rusdinya langsung turun. Nah peraturannya juga dukung untuk, saya dok tak aturnya nanti gimana pertemuannya. Nah ini anak-anak bisa 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 lebih lancar daripada dokternya kita panggil ya panggil ngadep manajemen itu lebih sulit, lebih yang orang manajemen yang turun. Jadi kalau misalnya di dokter Oka yang ngamuk-ngamuk, saya yang datang ke Okanya. Bukan dokternya saya panggil ke Okanya, kayak gitu ya. Di ruangan ngamuk-ngamuk, saya datengin ke situ, saya nunggu dokternya visit. Saya nunggu dinner stationnya. Jadi kalau misalnya saya cari di lingkungan yang paling membuat dia nyaman gitu ya, nyaman untuk dia mau marah kayak mau mengeluarkan perasaannya. Nanti di situ kadang saya ngomong coba berdua anak-anak udah ngerti. Oh iya ini waktunya momennya dokter sama ini. Anak-anak nggak ganggu. Nah ini contoh ya. Jadi lebih baik begitu kita yang humble datang daripada dia yang kita panggil. Nah, ini contohnya, Dok kalau misalnya direkturnya nggak mau tapi ada kelas manajemen, misalnya saya nggak harus direktur, misalnya saya kelas manajemen orang nomor 2, ya yang manajemen ini yang turun dulu ke bawah. Ya daripada ini nyamperin dapat surat dari direktur, kadang turun dulu ke bawah, ada apa sih begini begitu begini begitu. Nah kayak begitu itu namanya good cop ya, jadi polisi baik. Nah jadi kadang kalau untuk udah nggak ada yang ditakutin di situ berarti mau nggak mau kita harus jadi polisi yang baik. Kayak gitulah ya. Jadi kalau ada anak tuh udah kadung, waduh nggak tingkahnya nggak keluar-keluar. Oh kalau udah kayak gini ini kayaknya bapaknya nih yang harus ngomong. Oh kalau yang gini masih level ibunya nih masih bisa. Bapaknya bilang, ah ini kayaknya ibunya aja nih. Masa aku sih? Nah, itu kayak model kayak gitu. Kita mau jadi polisi jahat, polisi polisi baik. Nah, polisi kereng, polisi baik ya. Polisi keras, tegas sama polisi baik yang lembut. Nah, ini pilih. Nah, ada beberapa ya. Kalau udah kadang ini aku punya temen contohnya. Aduh, kalau ngamuk itu sampai aduh kayak gak masuk akal gitu ya. Tapi yang tahu selanya itulah yang menenangkan. Jadi contoh kayak kalau kalau saya sama yang dokter yang satu ini nggak bisa di ini, di-counter langsung. Jadi harus dia marah dulu, aku dengerin dulu, sampai selesai, baru tak sayang-sayang, "Ya wes sayang, ya makasih ya, maaf ya," gitu baru dia mau. Jadi dia harus marah dulu didengerin ya. Pokoknya nggak boleh ngomong apa-apa dulu, maaf gitu dengerin dulu maaf, bahkan aku nggak perlu bela diri gitu ya. Terus habis itu tak sayang-sayang, baru dia mau dia 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 ini, dia senang lagi gitu. Kayak itu itu udah ada yang seperti kayak gitu, maunya didengerin doang nggak usah belain diri dan dia dianggap bener, terus habis itu disayang-sayang. Habis itu selesai. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ya. Oke. Bisakah pakai orang ketiga? Nanti saya lanjutnya. Bagaimana menangani konflik? Yang pertama terakhir ya, dorong dialog terbuka. Kalau misalnya ini yang konflik tuh banyak orang ya, seperti tadi. Diumumin, insentif potong cuma 30%. Oh, setelah kita lihat waduh ada tanda-tanda konflik. Rame kayak gimana? Kita dorong dialog terbuka. Kalau itu misalnya yang konflik antara kita pihak manajemen dengan karyawan. Ya, lalu pada saat di ruang terbuka itu apa yang kita lakukan ya? Nah, mendengarkan secara aktif. Nah, jadi sebenarnya itu para ahli bilang pada saat konflik itu ada hanya 4 step. Yang pertama stop, think, listen, and communicate. Jadi kalau misalnya yang konflik itu saya, pihak manajemen dengan karyawan banyak atau apa. Kalau saya mengundang, itu jangan saya yang kebanyakan ngomong. Jangan mama mama. Jadi kalian pikir gini 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 gini. Karena sebelum, dialog itu saya udah siapin nih, nanti aku belain ini semua tentang aku. Jadi aku siapin argumentasiku gini gini gini. Tapi lupa, lupa untuk memberikan kesempatan mendengarkan. Padahal yang namanya dialog itu tadi itu harusnya harusnya itu fair.
Fair itu maksudnya jangan mic itu cuma banyak di aku yang ngundang, gitu loh ya. Jadi punya kesempatan yang sama dari pihak mereka dan kita. Karena konflik itu it's all about perception. Kita pikir kita gak ada masalah dong. Iya lu duit lu udah banyak gitu kan. Buat mereka yang cicilannya banyak, yang ini itu dan itu dadakan, itu persoalan. Nah, sementara Anda itu sudah punya safety sendiri, Anda punya tabungan dan segala macam. Sehingga akhirnya ya itu gak ada problem buat Anda. Pikirannya mereka kan begitu. Nah, ini contohnya ya. Padahal di satu sisi kita nggak mau ngerti. Nah, jadi bukan persoalan inilah yang jadi persoalan. Jadi kalau ngundang dialog, mohon untuk yang ngundang itu stop dulu, berhenti mikir dulu, dengerin dulu. Mikir kira-kira apa sih yang karena apa? Kenapa kok perlu mikir ya? Karena kadang ada orang itu yang nggak gamblang bilang, ya kayak tadi saya bilang, iya kamu enak, kamu manajemen ya, kamu dipotong segitu insentifmu, kamu masih bisa hidup. Sementara aku ya kebutuhanku udah tak siapin itu alokasi untuk beli baju anak, beli kue lebaran untuk pergi ke sini ke situ. Gara-gara dipotong 30% jadi nggak ada itu semua itu yang kebiasaan kita juga hilang gitu. Sementara kalau kamu masih bisa. Nah, tapi kan nggak mungkin dia berani keluar ngomong kayak gitu ke kita misalkan ya. Makanya itu perlu stop dan mikir kira-kira apa yang membuat mereka keberatan. Udah kita pikirin dulu. Jadi kadang kalau yang kita dengar dari mereka, kita tuh dengar bukan kata per kata, tapi kita juga bisa meraba-raba. Oh maksudnya ini loh keberatannya. Kadang juga supaya ini nggak melulu tentang duit. Nah, kadang kalau Anda nggak mau dengerin, kadang ini nggak melulu tentang duit. Contoh gini, bukan perskala duitnya, bukan tentang perkara 30%-nya, tapi perkara Anda memperlakukan kami itu loh yang kami nggak suka. Misalkan gitu ya, misalkan. Karena apa kok nggak suka? Karena kan kebijakan seperti ini nggak mungkin dadakan. Perlu waktu. Dan kalaupun memang ini diambil terakhir, ya kebijakan ini diambil terakhir, harusnya juga ada opsi. Opsi apa? Opsi ini, opsi ini, opsi ini. Kalau misalkan kami keberatan tuh bagaimana gitu opsinya. Jangan ini kebijakan ataukah ini kebijakan yang sudah keharusan, sesuatu yang harus kita telan. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah seperti itu. Sementara layanan seperti sama yang kita lakukan pasiennya banyak tetap sama. Beda kalau pasiennya itu turun jumlahnya. Gitu. Kami menuntut transparansi bukan perkara duitnya. Nah, ternyata kan Anda nggak ngerti. Anda pikir oh ini pasti duitnya. Padahal bukan semata-mata tentang duit. Karena itulah makanya perlu stop dan mikir dulu. Coba refleksikan kira-kira apa yang bikin jadi konflik. Baru dengerin dari sisi mereka. Nah, ternyata persoalannya itu tadi karena ada sumbernya adalah communication gap, timpang komunikasinya. Ada barrier, Anda nggak pernah turun. Itu keputusan dadakan. Padahal itu kalau Anda pintar, Anda bisa prediksi beberapa bulan sebelumnya. Karena membayar insentif itu adalah sesuatu yang sudah rutin tahunan. Jadi kalau ada tanda-tanda mau turun harusnya Anda udah kasih sinyal beberapa bulan sebelumnya. Nah, gitu kan. Bukan perkara potongannya, misalkan begitu contoh ya. Nah ini yang jadi maksudnya ya mereka-mereka ini butuh dialog itu untuk didengar dulu. Nah kalau sudah kita dengar, ternyata kita punya kekurangan. Ternyata ada salahnya. Ya monggo, monggo Anda bisa mengakui kalau misalnya ini oke mohon maaf. Ya kami sendiri merasa memang komunikasi kami kurang efektif. It's okay. Terutama kalau ini kaitannya dengan masalah communication. Dok, masa manajemen minta maaf? Nggak apa-apa kalau ini soal masalah komunikasi loh ya. Bukan soal masalah yang kaitannya dengan patient safety incident, yang kaitannya dengan eh, pasien ada meninggal terus, kasus dari pasien yang tuntutan tuh beda soal. Kalau masalah miskomunikasi dengan karyawan yang kaitannya ini masalah hanya karena kesalahan komunikasi, it's okay to say sorry, maaf. Ya itu karena ada juga empati. Ya mungkin memang benar komunikasi kita kurang, ya. Karena itu tadi jujur kalau ada kekurangan mungkin kita harus jujur mengakui. Nah ini contoh ya, memang nggak semuanya berani legowo, tapi ini salah satu contoh ya kalau dialog itu harus berani seperti itu. Tapi kalau Anda ngerasa nggak bisa Dok, nanti kalau saya itu dialog, saya jujur,
nanti malah terus jadi masalah, ini ada prediksi, ya Anda boleh intervensi pihak ketiga yang netral, membantu percakapan yang konstruktif. Yang mana intervensi pihak ketiga mediator ini harus disetujui masing-masing kedua belah pihak. Contoh misalnya ya, pihak rumah sakit saya mau akhirnya ini karena konflik berkelanjutan, saya mau kita dimediasi ya. Nah, mediatornya namanya misalkan contoh ya, namanya Dokter Rusdi. Misalkan contoh, saya setuju pakai ini. Anda setuju apa enggak? Kalau pihak sana enggak setuju, itu pihak mediator pasti pihak kamu karena dokter dari sini, dari sini, dari sini. Gitu ya. Ya sudah nggak bisa dimediasi. Tapi kalau mediasi itu pakai Dokter Rusdi, saya setuju. Pihak sana, ya saya setuju. Ya, dengan seperti ini orangnya misalnya. Oke, nanti kita coba. Nah, mediator inilah yang kemudian menengahi pihak yang berkonflik. Ya, biasanya mediator ini nanti akan muncul mediasi atau negosiasi sehingga akhirnya bisa ada kesepakatan. Nah, ya. Contoh ya, penyediaan pelatihan. Nah, kadang mediasi itu bisa pihak ketiga ini bisa dari orang rumah sakit sendiri. Jikalau ada yang bisa dipercaya, boleh nggak dari sisi misalnya bagian hukum, bagian legal, misalkan bantu-bantu atau eh, atau bagian HRD-nya boleh, boleh silakan. Yang penting ke semua sama-sama setuju. Yang harapannya netral. Nggak harus luar, nggak harus yang bayar mahal. Kalau pihak luar bayar mahal nggak ada duitnya gimana dok? Ya silakan pokoknya semua sama-sama setuju ya. Nah ini perlu pelatihan. Kadang makanya perlu sih kita ngembangkan keterampilan gimana sih cara active listening, cara sabar, cara kalau ada konflik ya, yang konflik-konflik kecil yang levelnya di tingkat unit. Ini bisa diselesaikan secara internal tanpa harus pakai mediator atau mediasi dari pihak ketiga. Nah, nanti kenapa perlu berpikir nanti ke depan sebelum memutuskan kesepakatan Anda mesti mikir. Kalau ada yang konflik itu mau pakai manajemen yang mana? Apakah mau dibiarkan berkompetisi? Nah, jadi berkompetisi itu nanti ada yang siapa menang, siapa yang kalah. Apakah mau kolaborasi? Kolaborasi itu siapa sama-sama menang ya. Kalau kompetisi itu benar-benar terus saja bersaing untuk menentukan siapa menang, siapa kalah ya. Ataukah mau avoiding, saling menghindari satu sama lain? Ataukah mau accommodating? Accommodating tuh ya udah yang benar, yang ngalah ya udah harus nerima kekalahannya dan melayani yang menang. Nah, ini akomodasi ya. Atau mau compromising di tengah-tengah. Nah, jadi contoh yang konflik pihak manajemen dengan karyawan. Nah, Anda mau apa? Contoh nih, dok, Anda mau sama-sama menang. Kalau mau sama-sama menang kayaknya nggak bisa misalnya. Kalau sama-sama menang ya berarti karyawannya itu menerima dipotong 70% misalnya ya. Rumah sakit juga menerima memberikan bayaran cuma 30%. Dan kemudian semua tetap senang, nggak ada engkel-engkelan, nggak ada komplain dan nerima dengan senang hati. Ini kolaborasi. Tapi kayaknya enggak ya di level ini karena konfliknya ya itu tadi nggak puas dengan porsi pembagian potongan tersebut. Tapi kalau rumah sakit suruh menuhi 100% nggak mampu dok, nggak ada duitnya. Ya, kalau saya memenuhi tuntutannya tadi ya, kalau bisa ya sama-sama tahun lalu ya, rumah sakit bilang nggak bisa dok, nggak ada duitnya, benar-benar nggak ada duitnya. Ya, jadi nggak mungkin kolaborasi ini win-win solution. Jadi gimana yang ditawarkan? Compromising. Ya saling nurunin egonya masing-masing. Let's say contoh akhirnya muncul kesepakatannya. Jadi oke lah ternyata nggak 30% sama rumah sakit dikasih 50%. Tapi dengan catatan nanti pembayarannya nggak saat itu satu kaligus tapi pembayarannya dua kali. Dengan catatan juga jikalau nanti klaimnya cair sekian atau dengan catatan juga jika bulan besoknya itu layanan Anda bagus dan mencapai target sekian. Nah, syukur-syukur bisa tambah lagi 50% di akhir tahun. Kalau target kita terpenuhi sekian. Nah, mohon maaf tidak bisa memberikan 100% karena memang nggak ada duitnya. Oke lah ini minta maaf karena kesalahan kami misalkan. Oke lah Anda nggak setuju 30%. Oke lah kami akan kasih 50% tapi yang 20% nanti kami cicil misalnya dua kali atau tiga kali bayar. Karena ada begini, 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 begini. Nah ini contoh. Nah syukur-syukur kalau nanti akhir tahun masih sesuai dengan targetnya. Bisa kami kasih tambah lagi 50%. Misalkan seperti itu.
Contoh itu namanya compromise. Ya, jadi nggak satunya nggak menang semuanya, dua-duanya nggak win solution. Ini compromise, tapi compromise ini juga perlu ada kelegawan hati, ya maksudnya ada kelegawaan hati. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi itulah makanya perlu think. Kalau Anda mau misalnya mau buka dialog, tujuannya udah pokoknya dia harus setuju. Nah, makanya nanti akan sulit mendengarkan. Anda sudah akan ambil strategi accommodating. Misalkan gini, ya udah pokoknya saya mau pihak manajemen ya pokoknya keputusan ini harus dijalankan. Ya pihak manajemen, pihak karyawan ya harus mau nurut. Nah, ini udah pakai strategi accommodating. Ya. Atau pakai strategi misalkan, wes kalau ini memang nggak bisa, ya, nggak setuju silakan keluar dari rumah sakit ini. Nah ini nanti saling saling nggak mau, ya. Jadi kalau nggak pokoknya saya mau buka dialog. Yang saya ambil strategi nanti, saya mikir kayak strategi. Pokoknya nanti kalau nggak setuju dengan kebijakan ini ya silakan keluar. Keluar dari rumah sakit ini. Ini pakai saling menghindari, avoiding. Lu kalau nggak mau ikut gue silakan keluar. Nah, itu ada pakai strategi gitu. Ya bisa saja tergantung ya. Makanya mau ambil yang mana. Nah, kalau bisa sih ya, kalau bisa nggak bisa kolaborasi, kalau bisa terkompromikan supaya nggak nimbulkan konflik ya. Atau bisa yuk, ya sudah kita putusin aja. Nanti kalau memang terbukti benar maka pakai ambil keputusanku. Kalau memang kebukti yang kamu yang benar maka ambil kebijakanmu. Nah, ini itu pakai kompetisi ya istilahnya begitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau manajemen itu maunya, "Dok, kayaknya kami mau niatkan kami compromising." Ya, apalagi nanti kolaborasi, ya, bagusnya ya dialog itu saling mendengarkan, ya. Jadi kasih kesempatan yang sama, punya niat positif. Kadang perlu satu kali nggak cukup, ya 2 kali dialognya, perlu 3 kali. Nah, kadang satu kali pertemuan nggak cukup, perlu 2 kali, 3 kali ya silakan. Tergantung strategi yang Anda pilih. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat untuk kita berdiskusi langsung. Dan untuk Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel bisa subscribe di Dr. Rusdi.